Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Malse Yulivestra Estos MAP, yang terhormat Bapak Dr. Andus Yose Rizal MSI, dan yang terhormat Ibu Dr. Ria Aryani MSI selaku dosen penguji dalam sidang skripsi saya. Dan yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing saya, Bapak Muhammad Ihsan Kabullah SIP MPA dan Ibu Kusdarini SIP MPA. Baiklah, perkenalkan nama saya Zurahmah, BP 1910-842029. Izin untuk mempresentasikan hasil penelitian saya yang berjudul Implementasi Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau PSIO di Kabupaten Solo. Baiklah, bab 1 pendahuluan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh yang pertama masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia, di mana kemiskinan di Indonesia merupakan kemiskinan yang bersifat multidimensional, karena menyangkut semua aspek kehidupan, termasuk ketidakmampuan masyarakat dalam akses terhadap kebutuhan layanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, air bersih, dan sanitasi. Berdasarkan data kemiskinan dari Badan Pusat Statistik Indonesia, menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia per September 2021 sebesar 26,50 juta jiwa atau setara dengan 9,71%. Meskipun sudah menunjukkan tren kemiskinan yang semakin menurun, namun angka kemiskinan yang ada masih tergolong besar, bahkan menduduki angka 10 pada tahun 2020 sampai 2021. Untuk itu masih perlu upaya pemerintah dalam pengentasan kemiskinan, yang salah satunya dengan peningkatan infrastruktur dalam masyarakat. Yang kedua, penelitian ini dilatar belakangi oleh kondisi pembangunan infrastruktur di Indonesia yang masih kurang, di mana kondisi infrastruktur di Indonesia yang masih rendah. Berdasarkan data dari lembaga World Economic Forum dalam Global Competitiveness Report 2019, Indonesia menempati posisi ke-50 dari 141 negara dalam hal pembangunan infrastruktur. Hal tersebut jika dibandingkan dengan negara tetangga ASEAN Indonesia seperti Singapura yang sudah berada di peringkat pertama dan Malaysia yang sudah berada di peringkat ke-27, Indonesia masih jauh tertinggal. Padahal dari kondisi Indonesia sendiri memiliki potensi yang besar untuk pengembangan infrastrukturnya. Yang ketiga yaitu adanya ketimpangan pembangunan infrastruktur antara perdesaan dengan perkotaan, di mana kondisi infrastruktur di perdesaan pada umumnya masih kurang. Dapat dilihat dari sebagian besar masyarakat di perdesaan masih harus menempuh jarak yang cukup jauh ke pusat pemasaran, baik ke kabupaten atau ke kecamatan. Bahkan masyarakat menempuh jarak yang cukup jauh tersebut dengan kondisi jalan yang memprihatinkan. Selain itu, penduduk yang terlayani air minum perpipaan di perdesaan masih sangat rendah. Masih banyak masyarakat yang mengambil langsung dari sumber air yang belum terlindungi. Untuk itu masih perlu upaya dari pemerintah untuk pengentasan kemiskinan ini dan beberapa permasalahan tersebut. Sehingga pemerintah dalam hal ini Kementerian PUPR mengeluarkan sebuah program, yakni Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah atau PSIO, yang mengacu kepada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2021, perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2016 tentang mekanisme penggunaan anggaran bantuan pemerintah di Direktorat Jenderal Cipta Karya. Program PSIO merupakan salah satu program pemerintah dalam pengentasan kemiskinan masyarakat yang bertujuan membangun baru atau meningkatkan kualitas infrastruktur permukiman dengan pendekatan partisipasi masyarakat dalam skala kawasan permukiman perdesaan untuk meningkatkan sosial ekonomi wilayah. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 347 Tahun 2022 tentang penetapan lokasi dan besaran bantuan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat tahun anggaran 2022, berikut sebaran lokasi PSIO di Sumatera Barat, yakni terdapat 3 kabupaten sebagai pelaksana PSIO di Sumatera Barat dengan 3 kecamatan di Kabupaten Solo, 2 kecamatan di Kabupaten Sejunjung, dan 1 kecamatan di Kabupaten Damasraya.
Alasan pemilihan lokasi. Peneliti memilih Kabupaten Solo karena merupakan kecamatan terbanyak yang mendapatkan pisau di Sumbar. Selanjutnya, Kabupaten Solo memiliki potensi daerah yang besar, namun pertumbuhan ekonominya masih rendah dan tingkat kesejahteraannya masih jauh dari rata-rata provinsi, serta tingkat kemiskinan di Kabupaten Solo yang masih tinggi, di mana berdasarkan dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat, Kabupaten Solo menduduki posisi kedua setelah Kepulauan Mentawai sebagai kabupaten dengan tingkat kemiskinan tertinggi, yakni sebesar 8,01%. Kemudian penelitian ini difokuskan ke Kecamatan Lembah Gumanti. Alasan peneliti memilih Kecamatan Lembah Gumanti karena Kecamatan Lembah Gumanti merupakan salah satu wilayah di Kabupaten Solo yang menjadi kawasan strategis dan memiliki potensi dalam pengembangan wilayah, yakni sebagai kawasan agropolitan. Namun sebagai kawasan strategis yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi Kabupaten Solo jika dilihat dari kondisi infrastrukturnya masih rendah. Selanjutnya, alasan peneliti karena Kecamatan Lembah Gumanti merupakan kecamatan di Kabupaten Solo yang mendapatkan program Pisau secara berkelanjutan. Dan berdasarkan Indeks Desa Membangun, Kecamatan Lembah Gumanti masih memiliki desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal. Selanjutnya, peneliti melakukan penelitian di Nagari Sungai Nanam. Alasannya karena merupakan satu-satunya negari yang ditunjuk sebagai pelaksana Pisau tahun 2022 di Kecamatan Lembah Gumanti, merupakan salah satu nagari yang juga secara berkelanjutan mendapatkan program Pisau dan sebagai pelaksana Pisau terbaik di Sumatera Barat tahun 2022 menurut tim pelaksana provinsi. Fenomena empiris dan teoritis. Fenomena empiris, pelaksanaan Pisau banyak mengalami kendala dengan pembebasan lahan, sebaran lokasi Pisau yang tidak merata karena berdasarkan usulan anggota Dewan. Infrastruktur yang dibangun dalam program Pisau banyak yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, dan adanya pengurangan anggaran Pisau tahun 2022, di mana sebelumnya sebesar 600 juta per kecamatan menjadi 500 juta per kecamatan. Sedangkan fenomena teoritis, yang pertama pelaksanaan Pisau melibatkan multi aktor, yakni dari pusat hingga ke nagari, sehingga struktur birokrasi Pisau secara umum cenderung panjang dan kompleks, sehingga berdampak pada terjadinya miskomunikasi, prosedur birokrasi yang berbelit-belit, dan cenderung melemahkan pengawasan. Yang kedua, besarnya pengaruh politik dalam pelaksanaan Pisau, sehingga pelaksanaannya sering terjadi masalah, sehingga menghambat pelaksanaan program. Ketiga, adanya respon yang kurang baik terhadap program dan sering terjadi konflik di internal masyarakat. Dan dari aspek sumber finansial, tidak mengalami kendala, namun sering terjadi pengembalian dana ke pusat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana implementasi program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISIAW di Kabupaten Solo. Tujuan penelitian untuk mendeskripsikan implementasi dari program PISIAW di Kabupaten Solo. Manfaat penelitian yang pertama manfaat teoritis, yakni sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dan sumbangan pemikiran. Manfaat praktis sebagai bahan acuan, masukan, dan evaluasi bagi pemerintah. Bab 2, tinjauan pustaka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan. Yang pertama dari Zainal Mustafa tentang implementasi kebijakan program infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISAW di Kabupaten Subang. Yang kedua dari Bambang Tri Utomo tentang pengaruh pembangunan infrastruktur terhadap peningkatan ekonomi masyarakat di Kabupaten Sinjai. Yang terakhir dari Edwan tentang faktor penghambat pelaksanaan program nasional pemberdayaan masyarakat pembangunan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan dari Donald Van Meter dan Karel Van Horn, di mana untuk mengukur keberhasilan atau kegagalan suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari 6 variabel. Pertama, standar dan sasaran kebijakan, sumber daya, karakteristik dari agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, kecenderungan atau disposisi pelaksana, kondisi sosial, ekonomi, dan politik, yang mana akhirnya merujuk pada kinerja kebijakan publik. Skema pemikiran. Dalam penelitian ini dimulai dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan permukiman,
turun ke Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020 sampai 2024, dan turun lagi ke Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 25 Tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 24 Tahun 2016, yang kemudian diturunkan ke Surat Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 347 Tahun 2022 tentang penetapan lokasi dan besaran bantuan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat tahun anggaran 2022. Kemudian pada implementasi program PISHEW di Kabupaten Solo, yang dilihat dari implementasi kebijakan publik oleh Van Meter dan Van Horn yang terdiri dari 6 variabel yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan. Definisi konsep dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 5 definisi konsep, yakni kebijakan publik, implementasi kebijakan, program infrastruktur, dan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISHEW. Sedangkan definisi operasionalnya yaitu dengan membuat cara mengukur per indikator dari 6 variabel yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn. Metode penelitian yakni pendekatan dan desain penelitian yaitu deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi, teknik pemilihan informan, menggunakan teknik purposive sampling, peranan peneliti sebagai instrumen utama penelitian, proses penelitian, dimulai dari perumusan, observasi awal, pengurusan izin, pengambilan data, analisis data, dan penarikan kesimpulan, dan analisis yakni kelompok, teknik analisis data, menggunakan teknik analisis data dari Miles dan Huberman, yakni reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data, teknik keabsahan data menggunakan triangulasi sumber. Deskripsi lokasi penelitian, gambaran umum Kabupaten Solo. Kabupaten Solo merupakan dataran tinggi dengan ketinggian 284 meter sampai 1458 meter di atas permukaan laut, dengan luas wilayah sebesar 3.738 km persegi, yang terdiri dari 14 kecamatan, 74 nagari, dan 415 jorong. Kabupaten Solo memiliki batas bagian utara dengan Kabupaten Tanah Datar, selatan dengan Kabupaten Solo Selatan, bagian barat dengan Kota Padang dan Kabupaten Pesisir Selatan, dan bagian timur dengan Kota Sawalunto. Selanjutnya, gambaran umum Kecamatan Lembah Gumanti. Kecamatan Lembah Gumanti merupakan salah satu kecamatan dari 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Solo. Kecamatan Lembah Gumanti memiliki luas wilayah sebesar 602,5 km persegi, di mana bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Sawalunto dan Sijunjung, bagian selatan dengan Kecamatan Hiliran Gumanti, barat dengan Kabupaten Sawalunto dan Sijunjung, dan bagian timur dengan Kecamatan Payung Sekaki. Yang ketiga, Balai Prasarana Permukiman Wilayah atau BPPW Provinsi Sumatera Barat merupakan perpanjangan tangan Kementerian PUPR dan Perumahan Rakyat, merupakan perpanjangan tangan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Direktorat Jenderal Cipta Karya di provinsi, berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2020 yang ditetapkan dan diundangkan tanggal 2 Juni 2020, Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat sebagai penyelenggara program pembangunan infrastruktur permukiman di provinsi memiliki tugas pertama, perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana permukiman, pengelolaan informasi pelaksana pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitasi serah terima aset. Yang terakhir yaitu gambaran umum tentang Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD Nagari Sungai Nanam. Badan Kerjasama Antar Desa atau BKAD merupakan kelembagaan pelaksana kegiatan PISHEW yang berada di desa atau nagari, penerima manfaat program yang dibentuk melalui musyawarah antar desa. Bab 5, temuan dan analisis data. Variabel standar dan sasaran kebijakan. Indikator jelas dan terukur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan yang mengatur program PISHEW di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solo, yaitu Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 347 Tahun 2022 tentang penetapan lokasi dan besaran bantuan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat tahun anggaran 2022,
memiliki ukuran dan tujuan yang jelas dan terukur, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan, sehingga implementasi dapat berjalan sesuai dan dengan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Indikator keadilan menunjukkan bahwa seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan Pisau di Kecamatan Lembah Gumanti sudah berlaku adil dan berpedoman pada keputusan Menteri PUPR nomor 347 tahun 2022 dan surat edaran nomor 13 tahun 2022 tentang pedoman teknis pelaksanaan kegiatan infrastruktur berbasis masyarakat serta sudah sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan Pisau tahun 2022. Namun, tidak semua kelompok sasaran yang mendapatkan bantuan karena terbatasnya kuota penerima bantuan dari Kementerian PUPR. Tetapi pelaksanaannya sudah adil karena tidak ada yang tidak tepat sasaran di mana penentuan menerima bantuan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selanjutnya, variabel sumber daya. Indikator sumber daya manusia, penelitian ketersediaan sumber daya manusia dalam pelaksanaan program Pisau di Kecamatan Lembah Gumanti secara umum dapat disimpulkan sudah memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas, namun perlu tambahan untuk tim teknis di PPK-PKP Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat agar pelaksanaan program lebih optimal. Sedangkan dari sumber daya non-manusia, secara sumber daya finansial tidak terkendala, begitu juga dari segi sarana dan prasarana pendukungnya, walaupun terkendala dengan alat berat tetapi dapat diatasi oleh BKAD-nya. Dari variabel karakteristik antar organisasi, indikator struktur birokrasi menunjukkan bahwa struktur organisasi dalam pelaksanaan program Pisau, jika dilihat secara keseluruhan, memiliki struktur birokrasi dengan rentang kendali yang panjang dan kompleks. Namun untuk struktur organisasi masing-masing implementer seperti Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sumatera Barat dan BKAD Nagari Sungai Nanam itu memiliki struktur yang jelas dan pendek. Sedangkan untuk SOP-nya dalam pelaksanaan program, implementer mengacu kepada petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian PUPR. Indikator norma dalam pelaksanaan Pisau ini sudah memiliki aturan atau norma dalam pelaksanaannya, di mana norma yang diterapkan dalam pelaksanaan program ini untuk pihak PPK-PKP Balai Prasarana Permukiman Wilayah Sumatera Barat itu mengacu kepada aturan ASN pada umumnya, sedangkan di pihak BKAD Nagari Sungai Nanam itu menggunakan musyawarah. Sedangkan pola hubungan dalam organisasi sudah berjalan baik itu di internal organisasi maupun dengan eksternalnya, di mana pola hubungan yang dibangun adalah pola hubungan kontinuitas dan kedisiplinan. Variabel komunikasi antar organisasi. Komunikasi, jika dilihat alur komunikasinya pada pelaksanaan program Pisau ini cukup panjang dan rumit, namun dalam pelaksanaannya komunikasi yang terjalin antar implementer berjalan dengan baik dan lancar, serta bekerjasama dalam mensukseskan kegiatan Pisau di Kecamatan Lembah Gumanti sehingga tujuan dari program tersebut dapat tercapai secara maksimal. Sedangkan dari indikator koordinasi, pada implementasi kegiatan Pisau di Kecamatan Lembah Gumanti sudah memiliki koordinasi yang baik dari setiap tahap kegiatannya, mulai dari persiapan, pelaksanaan, hingga pelaporan, tapi terkendala dengan koordinasi di kabupaten karena tidak adanya tim pelaksana kabupaten. Variabel sikap atau kecenderungan atau disposisi pelaksana, respon implementer. Implementer sangat merespon dan berkomitmen dengan baik untuk pelaksanaan pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di Kecamatan Lembah Gumanti. Sehingga dengan adanya respon baik ini akan memberikan poin lebih untuk suksesnya implementasi program. Indikator kognisi, di mana implementer dalam pelaksanaan Pisau di Kecamatan Lembah Gumanti sudah mengerti dan paham akan tujuan utama dari pelaksanaan program itu sendiri. Sedangkan intensitas disposisi implementer yaitu implementer pelaksana pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah merasa yakin bahwa pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di Kecamatan Lembah Gumanti sudah tepat dan bagus untuk meningkatkan infrastruktur penunjang aktivitas sosial ekonomi masyarakat. Namun perlu penambahan kuota dan anggaran agar semua masyarakat ataupun wilayah perdesaan yang ada dapat merasakan manfaatnya. Selanjutnya yaitu variabel lingkungan sosial, ekonomi, dan politik. Lingkungan sosial, antusias masyarakat dalam menerima program dan budaya gotong royong masyarakat menjadikan pelaksanaan program Pisau ini berjalan dengan baik. Namun untuk beberapa lokasi lain di Kabupaten Solo masih sering terjadi permasalahan dalam masyarakat seperti masalah pembebasan lahan karena mayoritas masyarakat yang masih memegang teguh budaya tanah ulayat
Selain itu juga sering terjadi konflik antar masyarakat terkait penentuan di mana lokasi akan dilaksanakan pembangunan. Dari lingkungan ekonomi, di mana lingkungan ekonomi Kecamatan Lembah Gumanti itu sendiri sangat mendukung dalam pelaksanaan program PISHO ini. Hal tersebut karena kondisi ekonomi masyarakat yang mayoritas sebagai petani dan dibangunkan jalan pertanian sehingga mampu mengembangkan lagi perekonomian di wilayah tersebut. Dan terakhir, lingkungan politik dalam pelaksanaan kegiatan PISHO ini memiliki pengaruh politik yang sangat besar dan juga mendapat dukungan dari elit politik, terutama di Nagari Sungai Nanam. Hal ini bisa menjadi dampak positif terhadap pelaksanaan implementasi program, namun juga bisa menjadi bumerang karena dengan besarnya pengaruh politik tersebut bisa menimbulkan adanya konflik antara elit politik ataupun masyarakat. Kinerja kebijakan, implementasi program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah di Kabupaten Solok sudah dilaksanakan, namun belum berjalan dengan baik. Hal tersebut disebabkan oleh masih kurangnya sumber daya manusia dan sarana-prasarana pendukung, koordinasi yang belum optimal karena tidak adanya pembentukan tim pelaksana kabupaten, struktur birokrasi yang cenderung panjang dan rumit, serta bersifat multi-aktor sehingga melemahkan pengawasan, lingkungan sosial yang masih kurang mendukung, serta besarnya pengaruh politik membuat pelaksanaan program kurang optimal. Dengan adanya kendala-kendala di atas yang mengakibatkan implementasi program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah belum berjalan dengan baik. Kesimpulan, implementasi program pengembangan infrastruktur sosial ekonomi wilayah atau PISHO tahun 2022 di Kecamatan Lembah Gumanti, Kabupaten Solok sudah berjalan dengan baik. Namun jika dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan publik menurut Van Meter dan Van Horn, dalam pelaksanaannya terdapat beberapa kendala. Saran, yang pertama bagi pemerintah desa atau nagari seharusnya memperbaiki komunikasi dengan masyarakat. Yang kedua, guna meningkatkan kapasitas sumber daya masyarakat, maka pemerintah harus lebih mengoptimalkan lagi peran dan fungsi dari fasilitator masyarakat dalam program PISHO untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan untuk kelompok masyarakat sasaran. Yang ketiga, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan hendaknya lebih ditingkatkan lagi, di mana tidak hanya sebagai subjek atau penerima bantuan, namun juga sebagai subjek atau pelaku pembangunan. Bagi pemerintah kecamatan di wilayah Kabupaten Solo yang menerima bantuan program PISHO agar menindaklanjuti program ini dengan cara memelihara dan meningkatkan sarana prasarana yang telah dibangun, khususnya di lokasi program PISHO tersebut, guna untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang kelima, komunikasi dan koordinasi antar implementer lebih ditingkatkan lagi agar pelaksanaan program semakin berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, untuk Kementerian PUPR agar mengubah sistem pengusulan lokasi program PISHO, yang mana tidak hanya melalui aspirasi dari anggota Dewan saja, namun juga dari semua pemerintah daerah, sehingga penyebaran program lebih merata dan adil. Baiklah, sekian dari presentasi hasil penelitian saya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.